Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ripka Cisha Tampunan dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 22010411. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan potensi manusia menurut Alkitab, kelemahan manusia menurut Alkitab, dan orientasi manusia dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Adapun potensi manusia menurut Alkitab terbagi menjadi 4. Yang pertama, potensi rohani. Potensi rohani merupakan Allah menciptakan manusia dengan unsur roh, yang dimana roh manusia juga sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah untuk dapat menyembah Tuhan dengan benar, yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Yang kedua yaitu potensi moral, yang dimana potensi moral yang diciptakan Allah untuk manusia supaya untuk memancarkan kemuliaan dan kesucian Allah. Ia memberikan pesan moral sebagai hak manusia, yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan yang ketiga yaitu potensi untuk berkuasa, di mana yang dimaksud adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menetapkan bahwa manusia sebagai tuan di antara segala ciptaannya, yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan yang keempat yaitu potensi kreatif. Potensi kreatif merupakan adanya daya ciptaan Allah yang merencanakan segala sesuatu dengan segala kreatifan tinggi. Kreatifan manusia diperlukan supaya untuk melaksanakan tugas Allah untuk membangun dan memelihara bumi, yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelemahan manusia menurut Alkitab. Kelemahan manusia itu adalah suatu keadaan keberadaban yang dimana semua orang adalah lemah, dan hanya melalui kasih karunia Allah bahwa mereka menerima kuasa untuk melakukan tindakan yang benar. Sebab kelemahan menjadikan keterbatasan kita untuk diwarisi, yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, sebab kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau kita dapatkan karena adanya suatu peristiwa yang menjadi gimana kita bisa menolaknya. Yang terakhir saya akan menjelaskan orientasi hidup manusia dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu jangka panjang. Jangka panjang merupakan penguraian hidup dan menyatakan bahwa kehidupan membicarakan tentang kemuliaan Allah serta memelihara segala perintahnya dan bertanggung jawab di hari penghakiman nanti, yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan yang roti ini kuberikan ialah dagingku, dan akan kuberikan untuk dunia. Yang kedua yaitu jangka menengah, di mana jangka menengah ini merupakan di akhir zaman semua manusia akan dibangkitkan dari kematian dan akan dihakimi satu persatu sesuai dengan apa yang kita perbuat selama hidupnya. Dan manusia itu juga semasa hidupnya akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal, yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga yaitu jangka pendek. Jangka pendek itu termasuk kematian. Kematian merupakan salah satu hal yang pasti dan yang menjadikan peralihan status hidup ke status tidak hidup sebagai pemisah antara jiwa dan badan, yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia,
kita akan hidup dengan dia. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan video saya dan telah menyimak penjelasan dari yang telah saya paparkan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih.